Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada program Madura Talk, ya, program Jawab Pos Radar Madura. Pagi ini saya kehadiran tamu istimewa Bapak AKBP Rama Santama Putra, Bapak Kapolres Bangkalan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Ugi. Ya. Alhamdulillah, meskipun beliau sibuk bisa hadir dalam kesempatan pada program talkshow Jawab Pos Radar Madura ini. Ya. Sebelum kita bincang panjang lebar, saya ucapkan selamat hari ulang tahun Bayangkara yang ke-74 Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan Polres Bangkalan di bawah kepemimpinan Bapak Rama Santama bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat Bangkalan. Di hari ulang tahun yang ke-74 ini mudah-mudahan Polres Bangkalan di bawah pimpinan Bapak AKBP Rama Santama bisa memberikan rasa aman dan juga sukses sampai nanti purna tugas di Kabupaten Bangkalan ya. Amin. Terima kasih. Baik. Mas Ugi. Ya. Bapak, bincang-bincang terkait hari ulang tahun Bayangkara, 74 tahun kepolisian sudah mengabdi Bapak ya. Di Bangkalan Bapak sudah masuki bulan ke-10 Bapak ya, mulai dari bulan September kami. Ada hal yang mungkin Bapak rasakan selama 10 bulan terkait dengan kondisi di Bangkalan, terus rasa kondisi di Bangkalan dan juga tindakan kriminal dan kedepannya seperti apa Bapak? Ya, terima kasih Mas Ugi. Memang hari ini adalah hari bersejarah bagi Polri ya, memasuki usia yang 74 sejak 1 Juli 1946. Tentu saya pribadi tadi pagi sudah melaksanakan upacara secara virtual bersama Bapak Presiden, Bapak Kapolri, seluruh Polda dan bahkan seluruh Polres. Ini memang upacara kali ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya karena dalam situasi pandemi, jadi secara virtual. 10 bulan menanggapi pertanyaan tadi, saya merasakan memang di Bangkalan ini seperti rumah saya sendiri gitu ya, karena saya juga asli putra Jawa Timur, asli Sidoarjo. Saya kira sedikit banyak bisa dengan cepat memahami dan beradaptasi terhadap karakter ataupun budaya masyarakat Madura. Ini sangat dinamis saya kira di Madura ini, maka 10 bulan saya menjabat, banyak hal-hal yang memang menjadikan saya pengalaman baru, terutama dalam pengelolaan Harkamtibmas di wilayah Bangkalan. Khususnya proses penegakan hukum gitu ya. Kita memang mengalami tantangan tersendiri ketika melakukan proses gakum, yang mana sering kesulitan untuk mencari saksi misalkan, karena di sini memang banyak ketika orang berhadapan dengan penyidik itu tak oneng itu bahasanya itu. Tapi itu tantangan tersendiri bagi kami, dan alhamdulillah selama ini juga beberapa kasus yang menonjol juga sudah kita ungkap, termasuk peredaran narkoba. Tentu ini berkat kerjasama yang kita bangun dengan seluruh stakeholder maupun elemen masyarakat. Jadi menanggapi bagaimana pengalaman di Bangkalan ini, ya tentu tadi itu saya merasa ini adalah rumah saya gitu di Bangkalan ini, karena saya juga asli orang Sidoarjo. Iya. 5 bulan ini dan ya Polres Bangkalan mungkin pecah konsentrasinya ya, seperti kita tahu Indonesia sudah mengalami musibah besar ya, pandemi coronavirus 19 ini, termasuk di Bangkalan. Nah di Bangkalan ini angkanya cukup tinggi kan, tentu sebagai aparat penegak hukum secara keseluruhan mulai dari pusat sampai ke daerah itu dilibatkan. Tentu konsentrasi ini pecah Pak. Bagaimana upaya kepolisian bisa konsentrasi penegakan hukum dan juga membantu pemerintah dalam pencegahan ini Pak? Seperti apa upaya selama ini Pak? Ya, kita memang pandemi COVID-19 ini
masa-masa yang sulit ya bagi seluruh sektor. Kemudian juga yang utama ini adalah krisis kesehatan, bagaimana pandemi ini cepat menyebar, menular, sehingga ini mengkhawatirkan dan membuat sebagian besar masyarakat kurang untuk beraktivitas, mengurangi produktivitas karena memang ancaman penyebaran itu sendiri. Maka ketika ini krisis kesehatan, kalau tidak ditangani dengan baik, maka akan berpotensi kepada krisis yang lain, baik krisis sosial, krisis ekonomi, atau bahkan berujung pada krisis keamanan, kan gitu. Maka kami TNI tentu sinergi dengan Polri, kita tidak jalan sendirian. Ada upaya-upaya secara komprehensif kita lakukan bersama-sama dengan seluruh stakeholder, terutama untuk domain TNI Polri adalah bagaimana menciptakan keadaan sehingga masyarakat itu dapat kita kurangi angka penularan terhadap COVID-19 dengan cara-cara mulai dari edukasi, kegiatan-kegiatan patroli skala besar, pembubaran kerumunan, kemudian kegiatan-kegiatan membantu pemerintah daerah untuk melakukan tracing surveillance terhadap terkontak konfirmasi positif, kemudian juga kegiatan-kegiatan penyemprotan. Ini semua tanpa lelah kami terus akan lakukan sampai pada titik bagaimana yang diharapkan oleh pemerintah pusat bahwa ini sudah harus mulai new normal begitu ya. Artinya kita harus berdampingan. Maka strategi kita adalah menciptakan ataupun menegakkan disiplin itu sendiri pada masyarakat. Disiplin dalam hal apa? Ya dalam hal menerapkan protokol-protokol kesehatan yang secara ketat, mulai dari disiplin menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, maupun pola-pola hidup bersih. Tentu ada akhir-akhir ini ya, 1 bulan inilah kita mengusung konsep baru yang diusung oleh Bapak Kapolda Jatim, yaitu Kampung Tangguh Semeru. Ini diadopsi di provinsi oleh Pak Kapolda, Pak Pangdam maupun Ibu Gubernur dengan konsep problem oriented policing. Jadi polisi ini dari masa ke masa selalu menghadapi persoalan-persoalan sehingga memerlukan kecepatan, ketangkap segeraan maupun efektivitas dalam upaya memecahkan masalah itu sendiri. Sehingga kesininya konsep problem oriented policing yang digagas, yang diusung oleh Bapak Kapolda, inilah kita aplikasikan menjadi sebuah konsep pendirian Kampung Tangguh. Apa sejatinya Kampung Tangguh? Kampung Tangguh Semeru ini merupakan upaya kolaborasi kerjasama dengan stakeholder menciptakan daya tahan, daya cegah, daya tangkal terhadap masalah. Masalahnya apa? Ya COVID-19. Maka ketika satu daerah kita tentukan sebagai atau kita dorong warganya untuk mendirikan sebuah kampung tangguh, maka di dalam komunitas itu tentu ada relawan-relawan dan dilengkapi dengan sarana prasarana, dan tentunya relawan ini dilatihkan. Beberapa divisinya ya, mulai dari divisi keamanan, divisi kesehatan, humasnya, sarana prasarananya, ini semua dilatihkan dan prinsipnya dari kita, oleh kita, untuk kita di dalam lingkup komunitas masyarakat itu sendiri. Artinya orang yang punya kelebihan, orang yang berkecukupan misalkan, itu membantu, menyumbang, memberikan gitu ya ke pengurus ataupun divisi yang ada, sehingga di situ nanti dikelola, disalurkan kembali. Jadi menumbuhkan semangat untuk sama-sama gotong royong, guyup, rukun, untuk sama-sama mencegah. Kalau ini bisa dilaksanakan di seluruh lingkup komunitas yang ada di desa-desa, saya kira cukup bagus dalam rangka mengendalikan angka penyebaran COVID itu sendiri. Hari ini kita sudah ada sekitar 54 Kampung Tangguh Semeru, yang itu terus kita kembangkan, termasuk ada sekitar 8 pesantren yang sudah kita launching, sama pesantren tangguh judulnya, itu dalam rangka
menyambut kepulangan santri, kedatangan santri kembali untuk belajar mengajar, itu tentu kita ciptakan satu kebiasaan, kita ciptakan konsep kedisiplinan kepada santri melalui apa yang ada di Ponpes Tangguh itu sendiri, terutama terhadap kiai-kiainya, ustadz-ustadznya atau santri-santri seniornya, untuk senantiasa bersama-sama gitu ya melawan ataupun menciptakan disiplin dalam yang 3 hal tadi itu, agar pesantren ini terhindar dari klaster baru gitu ya. Jangan sampai pesantren kembalinya santri dari mana-mana, lalu kemudian ada yang terkonfirmasi positif, kita tidak tahu, tidak diantisipasi, itu akan cepat menyebar. Karena kita tahu di dalam pesantren kan komunitasnya cukup banyak rata-rata, apalagi berbicara ruang atau kamar tidurnya itu ya, mungkin Mas Sugi tahu sendiri lah itu kan, karena pernah nyantri juga ya kan. Nah itu juga kita kembangkan ke Pasar Tangguh, kemudian ke mal-mal Tangguh, termasuk industri Tangguh di Bangkalan ini. Dan ini kita juga lombakan Kampung Tangguh Semeru ini tingkat kabupaten, nanti pemenangnya kita usulkan tingkat provinsi, biar ini terus kita gelorakan. Kalau seandainya seluruh desa, seluruh dusun, prinsipnya semakin kecil komunitas Kampung Tangguh itu, maka semakin efektif Kampung Tangguh itu bekerja dalam rangka menurunkan angka penyebaran. Karena prinsipnya di sana domain tugas terberatnya adalah divisi kesehatannya. Dia harus melakukan 3T di sana. 3T itu apa? Tracing, testing, dan treatment. Jadi bagaimana kemampuan divisi kesehatannya itu untuk mendeteksi, oh ada pemudik masuk, ada katakanlah pegawai atau orang kapal masuk, ada dari PMI, pekerja migran masuk, itu dilakukan pengawasan, dilakukan tes kesehatan, lalu kemudian diwajibkan untuk isolasi mandiri. Nah, keberadaan divisi keamanan dia di sana mengawasi misalkan. Jadi divisi kesehatan juga melakukan testing misalnya, apa di rapid, koordinasi dengan Puskesmas, rapid positif reaktif maka di swab. Dari situ swab ada kewajibannya treatment, keperawatan. Kalau dia gejalanya ringan cukup isolasi mandiri, dia gejalanya sedang atau berat dia baru dirujuk ke rumah sakit. Jadi cara-cara yang digerakkan oleh Kampung Tangguh itu kalau semuanya bisa seperti itu, semuanya punya tekad yang kuat untuk sama-sama punya perhatian yang cukup terhadap pandemi ini, saya kira angka penyebaran ini bisa kita tekan, khususnya di Kampung Tangguh yang berada di epicentrum, di mana sebaran data UDR, ODP, OTG ataupun positif di situ ada atau bahkan banyak. Benar. Wah, ternyata berat sekali ini tugas kepolisian sekarang ini di Bangkalan Pak ya. Gimana ini? Pecah nggak konsentrasi Pak dalam penegakan hukum yang lain itu? Ya, saya kira sumber daya manusia kita juga banyak tugas ya. Memang selama pandemi ini baru-barunya mulai 2 bulan yang lalu, itu memang semua sumber daya kita kerahkan untuk mengatasi pandemi ini, termasuk fungsi-fungsi penegakan hukum yang ada di reserse, narkoba, itu juga kita libatkan. Tetapi dengan berjalannya waktu, kita sudah mulai bisa menyesuaikan. Di kalangan masyarakat ataupun warga sudah mulai mengerti akan bahaya COVID, sudah mulai khawatir sehingga mereka tidak seperti awal-awal harus dikencengi dulu. Nah, itu sehingga kita juga bisa mengalihkan perhatian kita ke upaya-upaya penegakan hukum, khususnya kepada kejadian-kejadian ataupun kejahatan yang menonjol. Tapi alhamdulillah selama pandemi ini berdasarkan data, angka kriminalitas kita masuki turun sekitar 30% gitu ya. Turun 30%. Termasuk ada kekhawatiran saat itu yang beberapa napi di lapas atau rutan dilakukan asimilasi. Alhamdulillah memang sampai saat ini belum ada indikasi napi-napi ini untuk melakukan perbuatan lagi, melakukan kejahatan lagi. Ini karena tetap kita pantau, jadi data-data itu kan kita sinergi dengan Karutan, mana napi-napi yang proses asimilasi keluar tanggal berapa, jam berapa, itu datanya diberikan pada kami, dan kami menindaklanjuti dengan upaya-upaya monitoring dan pengawasan serta melakukan pendekatan-pendekatan terhadap
ex napi-napi ini, dan ini alhamdulillah sampai hari ini belum sampai melakukan perbuatan kejahatan lagi itu. Oke, apresiasi sekali bagi kepolisian di bawah pimpinan Bapak Rahmat Iya. Saktama ini ya. Mudah-mudahan Bangkalan masih kondusif ya Bapak ya. Amin. Oke, kembali lagi tadi terkait penanganan COVID Bapak ya. Kabupaten Bangkalan ini kan menjadi pintu masuk ya dari tiga kabupaten lainnya. Otomatis ya lalu lalang masyarakat yang masuk ke Bangkalan ini sangat banyak lagi. Apalagi nanti ke depan ya, bulan depan kita akan menghadapi tradisi Toron Bapak ya. Tradisi Toron ini kalau di bahasa lainnya ya mudik ya. Banyak orang Madura yang pulang kampung untuk merayakan hari raya Idul Adha. Skema apa dan upaya apa yang disiapkan oleh kepolisian Polres Bangkalan ini untuk mencegah minimal menekan angka COVID yang sekarang sudah hampir 230 yang terkena ini, gimana itu? Ya, tentu dalam hal ini Polri sekali lagi tidak bisa bekerja sendirian. Kita sifatnya adalah mendorong dan mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah, terutama dalam penanganan percepatan penanganan COVID ini sendiri. Strategi yang kita terapkan sekali lagi ya, tentu kita koordinasi dengan gugus tugas. Karena selama ini juga sudah jalan waktu awal-awal menghadapi Idul Fitri kemarin. Yang pertama kita tentu mengedepankan edukasi, himbauan-himbauan, baik secara memanfaatkan kemajuan IT dengan medsos, kemudian dengan menggandeng tokoh-tokoh yang ada di Bangkalan ini untuk memberi testimoni, memberi himbauan, dan termasuk dari kita juga itu kita viralkan kepada warga-warga yang berada di luar Bangkalan. Sekiranya untuk tahun ini misalkan kemarin dari data yang ada tercatat memang pemudik antara tahun 2019 dengan 2020 memang mengalami penurunan yang signifikan, karena kita terus masif di samping ada pembatasan-pembatasan yang diberlakukan terhadap transportasi, itu kan sedikit banyak mengurangi jumlah pemudik yang masuk. Itu hampir hampir penurunan hampir 70% dari tahun sebelumnya pemudik yang masuk. Tentu selain upaya edukasi himbauan itu, kita juga melakukan langkah-langkah pencegahan dengan menempatkan pos-pos checkpoint, menempatkan personil dan melakukan screening, melakukan pengecekan misalkan seperti yang ada di Merkepe, Labeng, kemudian di terminal, termasuk yang ada di Pelabuhan Kamal, itu terhadap seluruh warga yang keluar masuk Bangkalan, khususnya yang masuk ya, itu kita data, kita cek suhunya, kemudian kita semprot disinfektan untuk kendaraan bermotornya. Ada mekanisme atau SOP yang dijalankan di sana, misalkan dicek suhu dia 37 derajat ke atas, maka dia harus berhenti di ruang observasi untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Dan terhadap warga yang dari pemudik, dari PMI, dari luar negeri, itu wajib didata untuk kemudian data-data inilah by name by address ini kita kirim ke gugus tugas terdepan sampai dengan lingkup desa untuk dilakukan pengawasan, kewajiban isolasi mandiri. Seperti itu. Ya. Oke, satu lagi Dan ya. Kemarin kita tahu bahwa kebijakan pemerintah pusat melalui kepolisian itu sudah mencabut peraturan tentang kerumunan Dan ya. Benar Dan ya? Iya. Iya. Di Bangkalan sendiri angka COVID ini sudah mencapai 230, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana strategi kepolisian ya membantu pemerintah di Bangkalan khususnya untuk menekan angka itu, sementara angka kebijakan yang lain untuk kerumunan itu sudah dicabut. Nah, yang jelas nanti habis Lebaran Idul Adha banyak acara manten atau seperti apa? Itu apa yang kira-kira strategi yang dilakukan? Iya. Pertama perlu saya sampaikan bahwa maklumat Bapak Kapolri memang dicabut. Itu kan mengatur tentang pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa jukrah yang diberikan direktif dari Mabes Polri dalam bentuk TR, pencabutan maklumat Kapolri itu tidak serta-merta
mencabut seluruh kegiatan, larangan kegiatan, tetapi ada poin 5 di sana bahwa terhadap wilayah yang masih menerapkan PSBB, terhadap wilayah yang masih kategori zona merah dan oranye, ini tetap diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena memang benar anggapannya adalah begitu maklumat dicabut maka langsung euforia, bebas melakukan kegiatan masyarakat. Sebenarnya faktanya tidak seperti itu. Untuk Bangkalan sampai hari ini masih kategori oranye. Oranye itu artinya beresiko sedang. Ada beberapa parameter indikator yang dijadikan patokan satu wilayah itu kategori merah resiko tinggi, oranye resiko rendah, atau kuning resiko sedang. Kuning resiko rendah. Bangkalan ini masih masuk kategori oranye. Parameternya adalah ada 15 kalau tidak salah itu, yang poin-poin terpentingnya itu berapa tingkat kesembuhannya, berapa angka kematiannya, berapa angka penularan per hari, per 14 harinya, itu semua dihitung, dan Bangkalan ini masih oranye. Maka saya tekankan kembali bahwa ketika Bangkalan ini masih oranye, zona orange itu adalah resiko sedang, maka pembatasan kegiatan masyarakat itu masih diberlakukan, terutama kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan kerumunan, mengumpulkan massa, itu masih dilarang. Tetapi memang ini juga harus hati-hati kami, dan oleh karena itu kami juga tidak bekerja sendiri. Kita tetap bersinergi dengan stakeholder yang lain, terutama dengan TNI, karena memang garda terdepan untuk itu adalah selain tenaga kesehatan juga TNI Polri dan pemerintah daerah. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita melakukan serangkaian kegiatan himbauan-himbauan, dan juga yang terakhir tentu kita mendorong kepada pemerintah daerah untuk membuat ya minimal peraturan bupati gitu ya, yang mengatur tentang bagaimana sih warga itu menghadapi situasi saat ini. Saat ini tuh yang saya katakan tadi bahwa Bangkalan ini masih zona orange, itu belum kuning dan belum hijau bahkan, sehingga masih diperlukan ketaatan, masih diperlukan kesadaran warga. Yang paling terakhir upayanya yaitu menegakkan disiplin yang menjadi domain Polri, terutama Polres Bangkalan. Menegakkan disiplin ini kemarin kita sudah koordinasi dan sudah jalan memang sampai hari ini. Di samping upaya-upaya patroli, membubarkan kerumunan, mengetatkan atau bahkan menolak setiap izin keramaian yang diajukan, dan kita juga sinergi dengan TNI memploting titik-titik keramaian untuk dilakukan penegakan disiplin. Di mana itu? Mulai dari pasar-pasar, kemudian di mal-mal, di tempat ibadah yang besar-besar, itu kita ada di sana untuk apa? Untuk selalu mengedukasi warga dalam rangka menegakkan disiplin tadi. Kita mewajibkan kepada mal misalkan atau pusat perbelanjaan misalkan untuk menyediakan sarana cuci tangan, sehingga ini linier, kita menghimbau seperti ini, tetapi kalau di pelaku usahanya nggak menyiapkan kan repot juga. Nah, itulah yang terus kita dorong. Maka dari sisi Piranti Lunak kita juga mendorong Bapak Bupati dalam hal ini untuk membuat semacam peraturan atau edaran, di mana di sana sifatnya lebih tegas gitu ya. Ada semacam sanksi baik administrasi maupun denda misalkan. Nah, itu kita dorong karena kita juga berkaca di beberapa wilayah, biarpun dia bahkan PSBB pun itu tidak mengurangi angka penambahan positif, bahkan bertambah terus kan gitu. Apalagi kita ada PSBB, maka itulah yang saya maksud tadi. Ya, artinya meskipun instruksi itu dicabut, ya ada maklumat Kapolri, pembatasan tetap berlaku. Tetap berlaku karena di pencabutan direktif tentang pencabutan itu masih ada poin 5 tadi, poin nomor 5. Baik, terima kasih Bapak Kapolres atas waktunya yang sudah hadir di studio kami. Mudah-mudahan Bapak Kapolres sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih. Dan betah di Bangkalan sampai di ujung. Amin. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.